Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa kembali bersama Abah Junedi Syahid, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Sahabat tani, pembuatan POC seperti pembuatan booster buah atau yang disebut dengan booster 3-in-1 pada video saya yang lalu, itu merupakan ramuan yang dikhususkan untuk pembuatan POC di masa generatif, yaitu masa pembuahan. Bahan yang digunakan adalah bahan yang mengandung kalium tinggi dan juga mengandung boron. Itu merupakan nutrisi yang dibutuhkan untuk masa pembuahan. Namun apa yang saya buat ini itu berbeda dengan booster buah yang lain, karena saya menggunakan dua tahap. Tahap pertama yaitu fermentasi buah-buahan atau buah pisang. Sementara tahap kedua ini penyampuran antara susu, madu, dan juga telur. Mengapa ada dua tahap? Tentunya ini merupakan ada rahasia-rahasia tertentu, terutama khasiatnya akan menjadi lebih dominan ketimbang booster-booster yang pada biasanya. Biar tidak lama-lama, yuk kita ikuti apa yang saya praktekkan dan juga apa yang akan saya terangkan pada sahabat-sahabat tani. Jakarta memang luar biasa. Situbondo berjaya. Pada umumnya membuat POC masa generatif seperti booster buah yang tujuannya untuk melebatkan buah atau memperbesar buah, ini rata-rata pembuatannya dari buah-buahan seperti buah pisang, susu, telur, madu, ditambah dengan gula dan dekomposer seperti E4, atau ada yang menggunakan Yakult. Ini semuanya dimasukkan ke dalam wadah tempat fermentasi, lalu setelah dibiarkan beberapa waktu, maka jadilah pupuk organik cair booster buah. Dengan cara seperti ini, saya sering dihadapkan dengan kejadian ramuan booster buah yang selalu berbau busuk karena adanya telur yang tidak berhasil dirombak oleh beberapa mikroba pada dekomposer yang saya sebutkan di atas. Dari kejadian seperti itulah, maka timbul ide untuk memfermentasi booster buah menjadi dua tahap. Tahap pertama, fermentasi buah pisang 1-2 sisir, ditambah air kelapa 5 liter, ditambah air leri 10 liter, atau misalnya mempunyai stok banyak air kelapa, bisa menggunakan air kelapa sebanyak 15 liter, lalu ditambah gula setengah kilogram, ragi tape 3 butir, dan yang terakhir Yakult 1-2 botol. Seandainya sahabat tani mempunyai air kelapa yang sudah lama disimpan, untuk kehati-hatian alangkah baiknya air kelapanya dipanaskan dulu. Misal ada bakteri yang tidak kita inginkan, supaya mati dan tidak mencemari proses fermentasi. Jika seperti ini kejadiannya, yaitu masih butuh memasak air kelapa, maka pencampuran Yakult harus menunggu air kelapanya dingin dulu supaya bakterinya tidak mati. Fermentasi booster buah tahap pertama ini
mirip sekali dengan pembuatan ekoenzim, yaitu fermentasi buah sama kulitnya. Cuma yang membedakan dari pembuatan booster buah ini, ada penambahan mikroba baik seperti Lactobacillus dan Saccharomyces untuk mengurai bahan dan dapat melawan bakteri yang tidak menguntungkan pada bahan. Seandainya di dalam buah tersebut itu sudah tercemar bakteri jahat. Itulah bentuk kehati-hatian pembuatan booster buah yang dilakukan oleh pendahulu kita agar apa yang kita fermentasi benar-benar steril dari pengaruh bakteri yang tidak kita inginkan. Sekarang tinggal masuk pada proses fermentasi tahap kedua, yaitu mencampur buah pisang yang sudah selesai difermentasi selama 1 bulan. Caranya, ambil cairan buah pisang tahap 1 2 liter, lalu dicampur susu 200 ml atau 1 gelas, telur 1 butir, madu 2 sendok makan. Cukup didiamkan selama 24 jam, ini sudah siap diaplikasikan dengan dosis 200-400 ml per tangki dengan interval seminggu sekali. Sahabat tani, jika ingin mengetahui bagaimana cara membuat booster buah atau yang saya sebut booster 3-in-1 secara detail, maka silahkan dilihat di video saya yang lalu ini. Ini sangat lengkap sekali mengenai bahan-bahannya saja, cara pencampurannya sangat lengkap sekali. Namun kali ini saya membuat video ini merupakan terusan dari video yang sebelumnya, bahwa akan saya menjelaskan mengapa fermentasinya dijadikan 2 tahap, apa alasannya, dan juga apa saja manfaatnya dari apa yang kita fermentasi seperti buah pisang. Ini sebenarnya kalau kita bicara manfaat dan kandungan dari buah pisang ini sangat kaya unsur hara, baik itu makro ataupun mikro. Memang di dalam buah pisang ini kandungan haranya seperti kandungan kalium ini cuman ada di kisaran 0, tidak sampai 2% ataupun 3% ataupun 5%, hanya ada di angka 0. Nah, kenapa fermentasi atau pembuatan booster buah ini bagus sekali pada tanaman? Karena kalau kita bicara booster buah, sudah banyak channel yang menerangkan soal masalah bagaimana cara membuat booster buah. Ternyata alhamdulillah sahabat-sahabat tani sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Nah, kembali lagi kepada kandungan dari buah pisang. Walaupun di dalam buah pisang ini kandungannya, unsur haranya baik itu makro ataupun mikro cuma ada pada angka 0, tetapi karena ini merupakan beberapa unsur hara di dalam buah pisang, baik itu di dalam buah pisang ataupun telur dan madu dan juga susu, ini merupakan beberapa unsur hara yang sudah bersenyawa, sehingga walaupun kecil di bawah 0, tapi ini sudah bersenyawa antara unsur-unsur satu pada dan unsur lainnya sudah bersatu, maka dia akan menjadi suatu kekuatan dan menjadi pupuk organik cair yang sangat manjur sekali terhadap tanaman. Jadi kalau kita membandingkan antara unsur hara yang terkandung di dalam bahan alami dengan unsur hara kimia,
itu tentunya memang beda. Karena di dalam unsur hara kimia itu adalah awalnya dalam satu kesatuan, namun karena diekstraksi cuman yang dibutuhkan satu unsur, maka timbullah unsur hara yang begitu banyak sekali. Contohnya, misalnya pabrik itu menciptakan atau membuat pupuk yang tinggi unsur hara fosfat katakanlah. Dia kan sebenarnya dari bahan alami yang diekstraksi sehingga bahan yang ada cuman unsur hara fosfat, sehingga unsur-unsur yang lain itu tidak diekstraksi atau tidak diikutkan dalam produk tersebut. Lah, sehingga apa yang menjadi produk dari produk kimia yang beredar di toko-toko itu memang sudah ditentukan. Misalnya mau kandungan fosfat 24% katakanlah. Ya akan ada unsur yang 24% itu, tetapi unsur yang lain itu tidak ada. Nah, inilah bedanya antara unsur-unsur hara makro ataupun mikro yang ada pada bahan alami dengan unsur hara yang ada pada kimia. Jadi sahabat-sahabat tani tidak perlu ragu dengan apa yang sahabat tani buat, seperti membuat mol bongkol pisang katakanlah, atau membuat booster buah, atau apalah yang namanya, karena di dalam kita sebagai petani organik tentunya akan membuat pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat itu terbuat dari bahan alami. Jadi jangan khawatir walaupun unsurnya kecil, karena beberapa unsur ini sudah bersenyawa dengan unsur-unsur lain, maka dia akan menjadi kekuatan yang top. Inilah bedanya antara organik dengan kimia sintetis. Nah, cukup sekian dulu penjelasan kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.